Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Adam Official. Nah, kita lagi ada di salah satu situs peninggalan sejarah di Kabupaten Kuningan, yaitu namanya Taman Purbakala Cipari. Tuh, teman-teman bisa lihat, Masya Allah, ini suatu kebanggaan, suatu yang harus dilestarikan, peninggalan-peninggalan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin datang ke sini, letaknya di Cigugur, deket banget di Cipari. Oke, stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ayo masuk. Jam 4 udah tutup, Pak? Iya. Nah, ini merupakan Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Berapa orang, Teh? Boleh silahkan siapkan catatan komunikasi ya. Yang penting ada bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Pembimbing yang kami hormati dan adik-adik sekalian yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang di objek wisata budaya Museum Situs Taman Purbakala Cipari, yang mana adik-adik sehari-hari belajar di dalam kelas, belajar di sekolah, dan pada siang ini kita semua berada di Situs Taman Purbakala Cipari dalam rangka belajar luar kelas, belajar luar sekolah, untuk meneliti, berobservasi di Situs Taman Purbakala Cipari. Kabupaten Kuningan yang kaya akan peninggalan benda cagar budaya. Yang mana benda cagar budaya itu ada beberapa bagian. Ada benda cagar budaya prasejarah, ada cagar budaya klasik, ada cagar budaya Islam, dan ada cagar budaya kolonial. Dan Situs Taman Purbakala Cipari ini perlu diketahui merupakan salah satu cagar budaya peninggalan masa prasejarah. Masa prasejarah bahkan identik juga disebut masa praaksara. Kenapa masa prasejarah disebut atau dinamakan masa praaksara? Yang mana hasil penelitian pada masa tersebut orang belum mengenal huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah disebut juga masa praaksara. Mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini perlu diketahui, Museum Situs Taman Purbakala Cipari secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, dengan luas areal atau luas lokasi kurang lebih 7.000 meter persegi. Dan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini di sini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Adapun awal penemuan
yang mana pada tahun 1971. Lokasi situs Purbaka Cipari ini masih lahan pertanian, yang mana lahan ini dikelola oleh masyarakat yang ada di Cipari ini. Dari beberapa orang petani yang menggarap tanah di lokasi ini, ada salah satu petani, beliau bernama Bapak Wijaya. Pada tahun tersebut, atau pada tahun 1971, Pak Wijaya menemukan sejenis batuan di lokasi ini, selagi menggarap tanah di lokasi ini. Ternyata temuan batuan tersebut ada kesamaan dan kemiripan. Itu sewaktu ada pameran ke Purbakalaan. Dengan adanya kemiripan dan kesamaan temuan batuan di sini sama yang ada di pameran ke Purbakalaan, itu temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan Purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Dan inilah foto yang menggambarkan waktu penggalian percobaan pada tahun 1972. Adapun hasil temuan pertama di situs Purbaka Cipari ini, itu ditemukan salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu. Mengenai keberadaan peti kubur batu yang sekarang masih ada di lokasi taman di luar sana, nanti kita akan lihat langsung keberadaannya di lokasi taman setelah kita dijalani selesai. Temuan peti kubur batu di situs Purbaka Cipari ini, yang mana hasil penelitian merupakan peninggalan zaman batu besar Megalitikum. Yang mana zaman batu itu memang ada beberapa masa zaman, ada zaman batu tua Paleolitikum, ada zaman batu tengah, batu madya, Mesolitikum, ada zaman batu muda, zaman batu baru, Neolitikum, dan ada zaman batu besar, Megalitikum. Dan itulah zaman-zaman batu yang ada pada masa prasejarah atau masa praaksara. Dengan temuan peti kubur batu di situs Purbaka Cipari ini, temuan itu juga dilaporkan melalui tim survei sejarah kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN. LPPN adalah lembaga peninggalan purbakala nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan juga penggalian total, yang mana dari luas 7.000 meter persegi, situs Taman Purbakala Cipari ini yang digalinya itu baru 2.500 meter persegi, dengan kedalaman penggalian mencapai 1-2 meter. Adapun tim penggali dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta, yang mana hasil-hasil penggalian di situs Purbaka Cipari ini seperti yang ada di dalam etalase ini. Di sini ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, bahkan ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman atau dua masa peralihan. Akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu, itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Kalau kita hitung 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi, berarti sudah 3000 tahun lebih di Cipari pernah ada kehidupan manusia yang disebut, yang dinamakan manusia prasejarah atau praaksara. Setiap benda purbakala atau benda cagar budaya tentu ada fungsi masing-masing. Seperti di sini ada kapak-kapak batu. Kapak-kapak batu di situs Taman Purbaka Cipari ini merupakan salah satu peninggalan Neolitikum, zaman batu muda, zaman batu baru, yang mana Neolitikum adalah masanya masa bercocok tanam. Jadi manusia yang hidup di Cipari ini hidupnya sudah mengenal bercocok tanam, bertani, berhuma maupun berkebun. Jadi tidak berburu lagi, bahkan tidak nomaden lagi. Yang dimaksud dengan nomaden itu berpindah-pindah. Sementara yang di Cipari ini
ada indikasi sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Adapun fungsi dari kapak-kapak batu yang peninggalan Neolitikum, zaman batu muda, zaman batu baru, satu, digunakan untuk bekal-bekal kubur. Yang kedua, untuk benda-benda upacara. Yang ketiga, digunakan untuk alat. Kenapa dinamakan untuk bekal-bekal kubur? Sebagian ditemukan awalnya di dalam peti kubur batu, sehingga digunakan untuk bekal-bekal orang yang meninggal. Yang kedua, untuk benda-benda upacara. Perlu diketahui, pada masa prasejarah orang belum mengenal adanya agama. Masih kepercayaan. Ada dua kepercayaan yang ada pada masa prasejarah. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme. Animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda. Dan dua kepercayaan itulah yang ada pada masa prasejarah atau praasana. Selain untuk bekal kubur, benda upacara digunakan juga untuk alat. Itulah tiga fungsi kapak-kapak batu yang ada di situs Purbaqasar ini. Juga di situs Purbaqasar ini ada ditemukan benda-benda yang terbuat dari tanah liat dan pasir. Inilah gerabah-gerabah ini. Gerabah-gerabah ini yang ditemukan di situs Purbaqasar ini dengan kondisi ditemukan sudah pecah-pecah. Karena gerabah ini terbuat dari tanah liat dengan terkubur lama hampir 3000 tahun, sehingga di dalamnya pecah-pecah waktu ditemukan. Lalu direkonstruksi ulang, disambung ulang, maka bentuklah seperti ini. Jadi yang aslinya, mohon maaf, ini yang coklat. Kalau yang putihnya itu tambahan ya. Jadi yang putih ini adalah tambahan, yang coklat ini yang aslinya. Gerabah-gerabah di situs Purbaqasar ini digunakan manusia-manusia pada masa itu untuk alat-alat sehari-hari atau alat-alat rumah tangga. Di samping untuk bekal kubur dan juga benda upacara. Selain kapak-kapak batu, gelang juga sedikit ditemukan adanya gelang-gelang batu. Gelang-gelang batu di situs Taman Purbaqasar ini salah satunya. Gelang-gelang batu ini terbuat dari jenis batuan-batuan Jasper, batuan-batuan kalsedon yang digunakan untuk perhiasan-perhiasan pada masa itu. Selain temuan kapak-kapak batu, gelang-gelang batu dan gerabah, juga di sini ditemukan alat-alat dari perunggu. Dengan adanya temuan kapak perunggu, ini salah satu adanya peralihan masa dari batu ke perunggu, merupakan masa perudagian atau masa perunggu. Yang mana kapak-kapak perunggu digunakan untuk bekal-bekal kubur, juga benda-benda upacara itu. Untuk menyimpan dan menampung benda-benda temuan, maka dibangunlah gedung museum ini pada tahun 1976. Sedangkan peresmian Museum Situs Taman Purbaqasar diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayyip. Sedangkan yang ada di luar sana, di sana ada temuan dua peti kubur batu. Peti kubur batu di situs Taman Purbaqasar ini terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Dan peti kubur batu tersebut digunakan sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praasana. Juga selain peti kubur batu, ada juga yaitu altar batu atau punden berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak yang digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Dan di altar batu tersebut ada juga yang dinamakan dolmen atau batu meja. Dolmen atau batu meja, batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Dan juga masih di lokasi altar di sana ada batuan yang berlubang. Kalau yang lubangnya satu dinamakan lubang batu, kalau yang lubangnya banyak dinamakan batu dakon. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi, digunakan untuk menumpuk, meracik dan meramu pada masa-masa itu. Juga di bawah sana ada batu yang melingkar.
Batu yang melingkar yang ada di bawah itu yang dinamakan batu temugelang. Batu temugelang susunan batu yang melingkar yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah. Lalu batu tinggi besar yang ada di atas sana itu yang dinamakan batu menhir. Batu menhir adalah batu tegak kasar yang disimpan manusia, tempat yang agak tinggi ke berbukit, difungsikan untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyangnya, mengacu dari kepercayaan animisme, percaya terhadap roh nenek moyangnya. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Tahun 1975 penggalian total oleh arkeolog dari LPPI Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmara MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976 pembangunan gedung museum dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978 Museum Situs Purbaka Cipari diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Said Tayeb. Dan mengenai monumen atau benda yang ada di luar, nanti walaupun mungkin hasil hujannya agak reda, kami akan menunjukkan juga benda-benda yang ada di lokasi taman atau di luar museum. Sebelum kami beranjak keluar, seperti biasa, barangkali di antara adik ada yang mau bertanya, silakan untuk ditanyakan kepada kami yang di sini. Jadi insya Allah di sini ada tour guide-nya yang akan menjelaskan tempat-tempat bersejarah di situs Taman Purbaka Cipari ini. Dan silakan teman-teman bisa tonton secara full ya, agar informasi yang didapatkan bisa baik gitu ya, tidak setengah-setengah. Insya Allah nanti dijelaskan oleh tour guide dari Taman Purbaka Cipari-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makna pembangunan koridor roda bahwa hidup itu berudah-udah bertahap-tahap. Ya mungkin ada sekolah TK SD dulu, baru ke SFO, baru ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi yang dinamakan bangunan ponden berudak itu bangunan yang berundak-undak dari dasar, tengah, dan atas. Kalau di Jawa mah mungkin ada ratu Hindu namanya Sri Buana. Sri
tiga buana alam. Jadi buana tambah Dewi misalnya ya. Tri itu tiga, buana itu alam gitu ya. Cirebon misalnya ada bangunan kala buana, kala waktu buana alam. Gitu aja. Kenapa repot gitu ya. Jadi yang membedakan itu memang bahasa itu sangat makna sekali. Ini artinya sangat luas gitu ya. Animisme dinamisme itu di sini. Animisme itu bahan manusia itu ya anime itu api ini dinamisme itu dulu di sini dinamismenya ya benar. Makanya tadi ada yang mengatakan suka dipakai ritual ya pakai ritual.